Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan bersiarah ke makam leluhur kami, yaitu Mbah Adeg Widuri yang terletak di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang kami terima dari berbagai sumber dan berdasarkan pengalaman spiritual kami sendiri, bahwa Mbah Adeg Widuri merupakan salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Hal ini bisa kita lihat dari silsilah Mbah Adeg Widuri ke atas yang sampai Prabu Siliwangi. Mbah Adeg Widuri merupakan putra dari Mbah Adeg Tegal. Mbah Adeg Tegal keturunan dari Amangkurat I Tegal Arum. Amangkurat I Tegal Arum keturunan dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah keturunan dari Jolang Anyokropati. Jolang Anyokropati keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan keturunan dari Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis keturunan dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan keturunan dari Ki Getas Pendowo. Ki Getas Pendowo adalah keturunan dari Lembu Peteng. Lembu Peteng adalah keturunan dari Prabu Kertabumi Majapahit. Prabu Kertabumi Majapahit adalah keturunan dari Raden Suruh. Raden Suruh adalah keturunan dari Raja Majalengka, dan Raja Majalengka adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Jadi dari silsilah Mbah Adeg Widuri ke atas jelas bahwa Mbah Adeg Widuri merupakan salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Selain Mbah Adeg Widuri merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, beliau juga merupakan orang yang saleh. Beliau pernah menjadi santri Syekh Mahdum Hussein, Sunan Kalijaga, dan pernah menjadi santri Sunan Geseng. Dari silsilah keturunan dan guru-guru beliau dapat dikatakan bahwa Mbah Adeg Widuri merupakan salah satu wali Allah yang ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya daerah Purbalingga. Ada kisah menarik dari diri beliau bahwa dahulu ketika masa kejayaan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, ada sebuah kadipaten bawahan Kerajaan Mataram yang memberontak kepada Mataram. Mengetahui ada kerajaan bawahan Mataram yang memberontak, maka Sultan Agung mengutus kepada para senopati untuk menangkap adipati tersebut. Penangkapan adipati yang dilakukan oleh para senopati Mataram beserta patihnya terjadi 4 kali penangkapan, namun selalu gagal. Bahkan para senopati dan patihnya gugur dalam penangkapan adipati tersebut. Melihat kenyataan tersebut, Sultan Agung bertambah marah dan akhirnya beliau mengadakan sayembara untuk umum. Barang siapa yang berhasil menangkap dan membawa adipati yang memberontak kepada Mataram ke hadapan Sultan Agung, maka akan diberi hadiah sebuah kadipaten. Dari sayembara yang digelar oleh Sultan Agung, tak seorang pun yang mengikuti sayembara tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena banyak para pendekar mengetahui kesaktian adipati yang memberontak Kerajaan Mataram. Di tengah kegelisahan Sultan Agung mengetahui tidak ada yang mengikuti sayembara, tiba-tiba dari keluarga Sultan Agung yang bernama Mbah Adeg Widuri mengacungkan tangan dan menyanggupi bahwa beliau sanggup menumpas dan mengalahkan adipati yang memberontak Kerajaan Mataram. Setelah mendapat restu dari Sultan Agung, Mbah Adeg Widuri pun berangkat mencari keberadaan adipati yang memberontak Kerajaan Mataram. Mbah Adeg Widuri adalah seorang yang sakti mandraguna dan orang yang sangat saleh, sehingga dalam perjalanan mencari keberadaan adipati yang memberontak kepada Kerajaan Mataram, beliau selalu berprinsip jangan pernah meninggalkan ibadah dan jangan pernah meninggalkan rezeki. Sehingga selama perjalanan beliau berkali-kali berhenti. Dikala masuk waktu sholat, dia berhenti melakukan sholat. Dikala dia menjumpai orang-orang mengadakan selamatan atau kenduri, beliau pun singgah dan mengikuti kenduri tersebut. Bahkan beliau sering dimintai untuk memimpin kenduri tersebut.
tersebut di daerah-daerah yang beliau lewat. Oleh karena itu, perjalanan penangkapan adipati yang memberontak kepada Mataram yang dilakukan oleh Mbah Adeg Widuri melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, perjalanan Mbah Adeg Widuri dalam mencari dan menangkap adipati yang memberontak kepada kerajaan Mataram melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Sultan Agung. Sehingga ketika Sultan Agung mendengar bahwa Mbah Adeg Widuri telah berhasil mengalahkan dan menangkap adipati tersebut, Mbah Adeg Widuri belum juga sampai menghadap kepada Sultan Agung. Sultan Agung menjadi penasaran karena mendengar Adeg Widuri sudah berhasil mengalahkan adipati yang memberontak Mataram tetapi belum juga menghadap. Maka Sultan Agung mengutus Telik Sandi untuk mencari keberadaan Mbah Adeg Widuri, tetapi Telik Sandi yang dikirimkan tidak juga membuahkan hasil. Oleh karena itu, akhirnya Sultan Agung memanggil adik dari Mbah Adeg Widuri untuk menyusul keberadaan kakaknya. Karena adik Mbah Adeg Widuri yang juga seorang yang sakti mandraguna, maka dalam waktu yang singkat beliau bisa menemukan keberadaan Mbah Adeg Widuri yang pada saat itu juga sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Mataram akan menemui Sultan Agung. Akan tetapi karena Mbah Adeg Widuri sudah berjanji untuk memimpin acara kenduri di daerah yang beliau lewati, maka tahanan adipati yang ditangkap diberikan kepada adik Mbah Adeg Widuri untuk diserahkan kepada Sultan Agung. Dan beliau berkata bahwa Mbah Adeg Widuri akan segera menyusul ke kerajaan Mataram setelah selesai memimpin acara kenduri. Sesampainya di kerajaan Mataram, adik dari Mbah Adeg Widuri menghadap Sultan Agung dan melaporkan bahwa Mbah Adeg Widuri berhasil mengalahkan dan menangkap adipati yang memberontak kepada kerajaan Mataram, serta beliau menyerahkan adipati yang memberontak kepada Sultan Agung. Karena pada waktu itu titah ratu adalah sama dengan titahnya Gusti Allah, maka Sultan Agung pun tetap pada titahnya, yaitu karena yang membawa adipati yang memberontak adalah adik dari Mbah Adeg Widuri, maka adik dari Mbah Adeg Widuri lah yang diberi hadiah sebuah kadipaten. Walaupun Sultan Agung mengetahui bahwa Mbah Adeg Widuri lah yang telah berhasil menangkap adipati yang memberontak. Tidak berselang lama, Mbah Adeg Widuri pun sampai di kerajaan Mataram. Beliau pun menghadap kepada Sultan Agung. Akan tetapi, ketika beliau mendengar bahwa adiknya lah yang mendapat hadiah sebuah kadipaten, maka Mbah Adeg Widuri tetap pada pendiriannya seperti apa yang dititahkan oleh ratu, bahwa siapa yang berhasil mengalahkan dan menangkap adipati yang memberontak akan diberikan hadiah sebuah kadipaten. Oleh karena itu, Mbah Adeg Widuri tetap meminta hadiah kepada Sultan Agung. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Sultan Agung pun memutuskan untuk menghargai jasa Mbah Adeg Widuri dengan memberikan daerah kekuasaan di daerah Kulon, yaitu daerah-daerah yang namanya berawal dengan C sebagai daerah kekuasaannya. Setelah mendapatkan hadiah sebuah daerah kekuasaan, Mbah Adeg Widuri pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Sultan Agung. Mbah Adeg Widuri kemudian melanjutkan perjalanan melaksanakan tugas dari gurunya, yaitu beliau diberi segenggam tanah dan beliau disuruh mencari tanah yang sama persis dengan tanah yang diberikan oleh gurunya, karena disitulah tempat yang cocok untuk menjadi tempat tinggal beliau. Sambil melaksanakan tugas dari Sultan Agung memimpin daerah-daerah Kulon, Mbah Adeg Widuri pun berkelana untuk menunaikan tugas dari gurunya. Setelah berkelana dalam waktu yang panjang, Mbah Adeg Widuri akhirnya menemukan tanah yang sama persis seperti yang diberikan oleh gurunya. Di tempat itulah Mbah Adeg Widuri mendirikan sebuah pesanggerahan, dan di tempat itu juga Mbah Adeg Widuri menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Dan tempat yang ditempati oleh Mbah Adeg Widuri sekarang disebut dengan Desa Baleraksa. Demikian perjalanan spiritual kami dengan berziarah ke makam leluhur kami, yaitu makam Mbah Adeg Widuri. Kami mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang tidak tepat atau kurang berkenan di hati para pemirsa, dan akan kami perbagi pada sesi selanjutnya. Tetapi
Sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk mendokumentasikan atau menguri-uri sejarah wali Allah. Khususnya pada kesempatan ini adalah sejarah Mbah Adeg Widuri. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa pada perjalanan spiritual kami selanjutnya di channel kami Jalan Spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.